Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap Anda semua tetap di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Artinya kita tidak dengan sengaja melarikan diri daripada anugerah Tuhan yang begitu besar, yang mempunyai rancangan hebat buat kehidupan saudara, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar saudara. Tetaplah menjadi garam dan terang di komunitas di mana Anda berada. Tetaplah berdoa tahun ini untuk 3 orang sehingga saudara punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan datang kepada Tuhan melalui acara-acara di dalam gereja ataupun kelompok kecil kita. Nah, saudara-saudara, saya sangat percaya sekali bahwa apa yang akan dibahas ini akan juga dialami oleh saudara, dialami oleh keluarga saudara, dialami oleh orang-orang yang sedang saudara doakan. Yaitu yang saya katakan, Injil itu mengubah kehidupan Zakius. Rasul Paulus dalam Roma 1, dia berkata bahwa aku tidak malu mengakui Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi saya percaya bahwa kalau saudara mendengar Injil dan rajin menginjili hidup saudara, menginjili orang-orang di sekitar saudara, menyampaikan kabar baik itu, maka hidup saya, hidup setiap orang akan mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, cerita ini diambil daripada kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Yeriko itu adalah kota yang indah, kota yang subur, kota yang kaya. Bahkan orang keduanya Julius Caesar yang bernama Marcus Antony pernah memberikan Yeriko itu menjadi hadiah kepada Cleopatra, ya, wanita yang dicintai yang terkenal pada masa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sebetulnya Zakius ini? Kalau di dalam arti nama Zakius itu berarti orang yang tulus, orang yang bersih, orang yang suci. Tetapi kita tahu di dalam kenyataannya, realitasnya, nama dan perilakunya itu sangat bertolak belakang sekali. Di situ membuktikan bahwa tidak ada manusia yang baik. Karena Tuhan berkata semua manusia sudah berbuat dosa. Ya, jadi kalau saudara menganggap ada orang yang saudara bicarakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, maka di dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa. Nah, pekerjaan daripada Zakius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan sebagai pemungut cukai pada masa itu adalah merupakan pegawai atau kaki tangan daripada kekaisaran Romawi. Dan mereka ditugaskan untuk memungut pajak daripada bangsanya Zakius sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan pajak yang dipungut itu sangat keterlaluan sekali. Nah, saudara tahu pandangan orang Yahudi terhadap pemungut cukai ini sangat negatif. Ya, karena orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pegawai pajak atau pegawai pemungut cukai ini dianggap sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang kafir, begitu. Kenapa? Karena mereka mempermainkan imannya dengan cara mereka pro kepada bangsa Romawi yang notabene adalah bangsa penyembah berhala. Nah, saudara, apa yang menyebabkan Zakius rela dicap sebagai pengkhianat?
Jawabannya sederhana sekali, karena uang. Zakius nggak peduli dengan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting bagi dirinya, dia mempunyai uang yang banyak. Jadi kekayaan itu adalah menjadi ukuran pada diri Zakius dan orang-orang yang bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Ya, mereka nggak peduli sekalipun mereka menjadi orang-orang yang diasingkan secara sosial. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi hati nuraninya, yang penting apa yang menjadi impiannya itu tercapai. Sehingga perilakunya adalah melakukan pemerasan, ya, dan menyengsarakan saudara sebangsanya sendiri. Dan saudara tahu sifat Zakius yang paling terutama itu adalah cinta uang, kemudian pelit, serakah, galak, pemeras, dan tidak berperi kemanusiaan. Saya akan membahas pada belajar kebenaran kali ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang Zakius ingin tahu, dan yang kedua bicara tentang anugerah Yesus yang memilih, dan yang ketiga orang banyak yang menggerutu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat bagian yang pertama di dalam Lukas 19 ayat yang ke-3a. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, Zakius itu punya segala hal di dalam kehidupannya. Tetapi tiba-tiba di dalam dirinya mempunyai kerinduan untuk melihat seperti apakah atau orang seperti apakah Yesus itu. Jadi dia sangat ingin tahu tentang Yesus. Melalui ini kita mengerti bahwa yang namanya kekayaan, kedudukan, pangkat, anak buah, kekuasaan, di mana Zakius punya yang tadi saya sebutkan, tetapi ada satu kekosongan di dalam hatinya, sehingga dia berusaha ingin tahu siapakah Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat dengan perkataan seorang filsuf yang bernama Blaise Pascal. Dia berkata begini, ada sesuatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang gak bisa dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dalam dunia ini selain oleh Tuhan sendiri. Jadi ada sebuah lubang pencipta yang tidak bisa diisi oleh segala sesuatu ciptaan yang ada di dalam dunia. Bayangkan seorang filsuf Blaise Pascal ini bisa mengatakan pendapat yang seperti demikian. Perhatikan ayat yang ketiga dari Injil Lukas 19. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya, jadi walaupun Zakius belum mengenal Tuhan Yesus, namun dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Keinginannya bisa saja muncul karena sebelumnya Zakius pernah mendengar berita-berita yang menghebohkan tentang Tuhan Yesus. Mungkin dia juga mendengar tentang kesembuhan Bartimius. Karena itu muncullah rasa penasaran untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Jadi dari cerita ini saya ingin mengatakan dan ingin mendorong setiap kita bahwa apa yang kita sampaikan, berita Injil itu bisa membuat orang menjadi muncul kerinduan. Iman itu timbul daripada pendengaran. Sebaliknya juga begitu. Apa yang terbalik daripada iman? Namanya ketakutan, kekhawatiran. Karena kita mendengar berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Sehingga kita timbul ketakutan, kita timbul kekhawatiran. Nah, kerinduan daripada Zakius ini muncul karena dia sering mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Saudara, yang paling menarik
bagi Zakius ini mungkin dia pernah mendengar bahwa Yesus memiliki murid yang juga seperti dia, yaitu bekas pemungut cukai yang bernama Matius. Ya. Nah, Zakius itu tidak bisa diterima. Bahkan pada waktu masuk ke rumah ibadat dia nggak disukai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan biasanya orang hanya mau menerima Zakius kalau mereka punya kepentingan, punya keperluan daripada Zakius. Sebab itu Zakius berusaha untuk melihat Yesus, tetapi dia gagal karena orang banyak menghalangi dia. Ya, ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara tahu bahwa Zakius ini adalah orang yang berpangkat. Dia punya kedudukan, dia punya reputasi yang harus dipertahankan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berlari dan memanjat pohon ara. Saudara tahu ini adalah suatu perilaku yang sangat jarang terjadi pada orang yang mempunyai kedudukan tinggi, lantas mau berlari memanjat pohon seperti layaknya seorang orang yang tidak mempunyai kedudukan rakyat jelata. Biasa kita lihat kalau ada tontonan-tontonan bola di mana orang tidak bisa melihat, tidak punya kemampuan untuk bayar tiket, maka orang biasanya manjat pohon, manjat tembok begitu. Mereka nangkring begitu. Itu adalah perilaku orang-orang yang tidak terhormat. Bayangkan, Zakius mau melakukan hal ini hanya karena dia ingin sekali menyaksikan siapa Yesus. Nah, saudara, mengapa di sini Zakius diceritakan bahwa dia naik pohon ara? Ya, saya percaya pasti ada sesuatu yang akan disingkapkan Tuhan kepada kita, orang yang senang mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara, makna dari pohon ara salah satunya adalah karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka bersembunyi di balik pohon dan memakai penutup daun daripada pohon ara yang merupakan kiasan atau lambang usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan dan sekaligus untuk menutupi dosanya. Saudara tahu dalam Hosea pasal yang ke-9, mari kita buka Hosea pasal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-10. Perhatikan ayat itu saudara-saudara. Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buahan anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Nah, saudara, bahwa dikatakan di sini bahwa buahnya banyak tetapi mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Akhirnya buahnya kering sehingga tidak berbuah lagi. Nah, sebab itu ada hubungannya dengan Hosea ini. Maka Yesus mengutuk pohon ara. Sebenarnya masih banyak makna dari pohon ara ini, dan kalau pohon ara ini akhirnya berbuah, maka buahnya adalah Zakius yang merupakan penggenapan daripada nubuatan. Jadi saudara tahu bahwa pada akhirnya kita melihat dari cerita ini Zakius mengalami perubahan yang luar biasa. Yang kedua, anugerah Yesus yang memilih. Dalam ayat yang kelima dari Injil Lukas 19, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius. Jadi seperti begini, Yesus tiba-tiba menghampiri Zakius dan dia mengatakan, Yesus menengadah ke atas dan berkata kepada Zakius, Zakius, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Kira-kira begitulah. Yesus memandang ke atas pohon dan menyuruh Zakius turun. Karena saat itu juga Yesus akan dikatakan menumpang di rumahnya Zakius. Saudara, ketika Yesus tiba di tempat itu,
seakan-akan menunggu Zakius. Ya, dan setelah bertemu dengan Zakius, Yesus melihat ke atas dan langsung memanggil nama Zakius. Nah, dalam hal ini maka Yesus secara sengaja dan direncanakan seperti Yesus yang sengaja menemui janda dalam cerita yang janda di Naim itu, di mana dalam kejadian ini Yesus berhenti pas di bawah pohon ara, langsung melihat ke atas dan memanggil nama Zakius. Dan saudara tahu, mungkin itu menjadi cemoohan daripada orang banyak, ya. Tetapi Tuhan itu sangat memperhatikan Zakius. Kenapa? Nama Zakius itu artinya bagus sekali, tetapi perilakunya tidak sesuai. Tetapi saudara tahu bahwa yang mengejutkan dari peristiwa ini, Tuhan bukan hanya memanggil Zakius turun, tetapi dikatakan Yesus mau menumpang di rumah Zakius. Saudara tahu, biasanya kalau kita ini perlu seseorang, kita yang datang pada orang itu. Ya, tapi dalam peristiwa ini, Zakius yang butuh Yesus, tapi Yesus yang mendatangi Zakius. Pernah mendengar ungkapan bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Nah, inilah saudara-saudara, lihat bagaimana kalau Zakius itu bisa mempunyai keinginan melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, saya percaya keinginan itu dimunculkan daripada Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kuduslah yang menggerakkan untuk Zakius mau naik ke atas pohon dan melihat Yesus. Dan kemudian Yesus yang datang kepada dia, memanggil namanya dan mengatakan mau menginap di rumah Zakius. Saudara bisa bayangkan, anugerah Tuhan itu tidak melihat siapa saudara. Betapa kotornya saudara, betapa hancurnya saudara. Mungkin saudara baru gagal, mungkin saudara baru mengalami kehancuran dalam hidup ini. Sehingga saudara ditertawakan, saudara menjadi bahan ejekan, bahan bulian dari orang-orang yang merasa dirinya lebih benar daripada Anda. Padahal perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, kenyataannya orang yang menganggap dirinya lebih baik itu tidak lebih baik daripada kita yang dibicarakan. Bahkan sesungguhnya kita sama-sama seperti kain kotor itu. Ya, jadi marilah kita belajar sebagai seorang percaya, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan, sekalipun kita belajar firman Tuhan, jangan sampai kita jatuh kepada dosa seperti orang Yahudi, seperti orang Farisi yang menganggap dosa orang lain itu lebih kotor daripada dirinya dan dia menganggap dirinya lebih benar daripada si pemungut cukai. Karena di mata Tuhan, saudara-saudara, kita semua ini tidak ada yang benar. Hanya anugerah Tuhan saja yang menguduskan kita, yang membenarkan kita semua. Jadi kalau sampai ada orang merasa dirinya lebih tahu firman dan mencela kejatuhannya orang, membicarakan kelemahannya orang lain, sebetulnya orang itu juga adalah pelanggar firman Tuhan. Tidak lebih baik daripada orang yang sedang dibicarakan. Jadi saudara lihat, ya, Tuhanlah yang datang menghampiri Zakius. Disinilah perbedaan antara agama dengan kekristenan. Ya, sekalipun Zakius itu sama seperti kita, manusia yang berdosa dan sama sekali tidak berlayak begitu. Kita butuh Tuhan, kita butuh keselamatan. Tetapi kita berusaha dengan cara kekuatan kita, semua hanya menghasilkan kekosongan. Usaha manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi saudara jangan menganggap bahwa perbuatan baik saudara, pemberian-pemberian saudara kepada orang miskin, perlakuan-perlakuan saudara dalam menolong orang lain,
itu bisa membuat diri saudara menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita seringkali berkata, ya Tuhan layakkan aku karena aku sudah melakukan perbuatan baik. Sekali lagi saya ulangi, perbuatan baik saudara itu seperti kain lara. Di mata Tuhan kita itu adalah orang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Hanya karena belas kasihannya Tuhanlah yang membuat Zakius diselamatkan. Zakius dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini bukan merupakan hasil usaha manusia. Nah inilah kita perlunya mengerti tentang doktrin daripada pemilihan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Nah, kalau kita ada di sini, sekali lagi saya ingin katakan, itu bukan karena kehebatan dan kita berpikir sudah layaknya Tuhan memilih kita karena kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Kenapa Tuhan memilih Andreas Sustono? Oh, karena di mata Tuhan dia orang yang pinter, dia orang yang tampan, dia orang yang murah hati. Oh, no. Itu bukan dasar pemilihan Tuhan. Ya, dasar pemilihan Tuhan itu adalah anugerah, belas kasihannya Tuhan. Dia nggak lihat seberapa besarnya perbuatan baik saudara. Dosa besar, dosa kecil di mata Tuhan tetap sama. Upah dosa adalah kematian, maut. Itulah nasib kita, saudara-saudara. Nah, hal yang terakhir yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah orang banyak yang bersungut-sungut atau menggerutu. Dalam ayat 6-7 dari Lukas 19, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, wow, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara, ada banyak orang beragama pada saat itu, orang-orang Yahudi, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, menjadi tidak suka dengan apa yang dilakukan Yesus terhadap pengkhianat ini, terhadap kafir ini. Tadi saudara sudah dengar bahwa pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang mengabdi kepada kerajaan Romawi untuk mengambil pajak kepada bangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Dan mereka sering melakukan penindasan, pemerasan dengan kata-kata yang kasar. Kalau tidak mau bayar pajak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan dijebloskan dalam penjara. Ya, itu sebabnya pemungut cukai dibenci oleh orang Yahudi dan dianggap orang yang beriman kepada Yahweh, kepada Allah Bapa, tapi kau mau mengabdi kepada orang yang menyembah berhala seperti orang-orang Romawi. Jadi bagi orang Farisi, orang berdosa seperti Zakius itu enggak layak bersekutu dengan orang benar karena akan membuat orang benar menjadi najis. Nah, saudara tahu, keadaan ini sama dengan kita. Kalau kita merasa diri kita itu benar, maka kita punya kecenderungan suka menghakimi orang lain, membicarakan tentang dosanya orang lain, seolah-olah kita nggak punya dosa, kita nggak punya kekurangan. Hai sesama orang berdosa, nggak usah gibah, nggak usah ngomongin kejelekan orang. Anda sendiri juga belum tentu sempurna karena kita di mata Tuhan sama-sama orang berdosa. Kalau kita menyadari kita diselamatkan karena anugerah, kita tidak akan mau membicarakan kejelekan orang seolah-olah Anda lebih baik daripada orang lain. Tuhan tidak menginginkan jemaatnya untuk melakukan gibah, menjelek-jelekan orang lain seolah-olah orang lain itu lebih jelek daripada saudara. Apa bedanya orang lain dengan diri saudara? Orang lain sudah kelihatan kebusukannya, Anda belum ketahuan kebusukannya. Padahal kita sama-sama punya kebusukan yang tersembunyi juga.
Kalau orang sudah mendengar firman, orang sudah hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan suka untuk membicarakan kejelekan orang. Bahkan Yesus mengajarkan kepada musuh kita yang menyakiti kita, kita harus mengampuni dan harus mendoakan. Tapi kenapa kita terjebak dalam kesombongan rohani dan menganggap bahwa kita lebih layak diterima oleh Tuhan dibandingkan orang lain yang melakukan dosa? Nah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Ya. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Dan kalau kita seperti ini, ya, perilaku kita seperti ini, seperti orang-orang Farisi yang menghakimi Yesus yang mau mendekati Zakius. Nasihat saya adalah begini, jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan kekudusan Tuhan, di mana kita semuanya bobrok dan berdosa tanpa anugerah Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa orang itu tidak mengerti atau tersesat, maka sesungguhnya kita semua dulu juga sama seperti mereka. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi, saudara. Dulu saya seringkali marah kepada pengendara motor atau pengendara mobil yang suka melawan arus begitu. Tetapi lama-kelamaan saya mempunyai sebuah understanding, sebuah pengertian. Kenapa saya mesti marah kepada mereka? Mereka melakukan kebodohan itu melawan arah karena mereka ujiannya tidak pernah belajar. Mereka mendapatkan SIM tanpa sekolah, tanpa kursus, tanpa ujian yang resmi. Sehingga begitu banyak orang tidak mengerti tentang aturan lalu lintas, sehingga pada waktu mereka melanggar, mereka tidak merasa bersalah. Sama seperti pada waktu orang-orang Yahudi menaikkan Yesus ke atas kayu salib, Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara mempunyai sebuah kedewasaan rohani, bahwa kebodohan yang dilakukan oleh Zakius itu sama seperti kita. Yang tidak mengerti firman pada waktu itu, kita melakukan kebodohan yang sama. Maka kalau sekarang kita sudah mengerti firman, kita tidak menghina orang, bukan membicarakan kejelekannya. Tetapi kita berusaha mendoakan supaya orang itu diselamatkan. Nah, itu perilaku yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang tidak baik itu, orang-orang yang tersesat itu mendapatkan anugerah Tuhan agar mereka diselamatkan. Kalau saudara sadar bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor, dan kalau ada orang yang berbuat baik, maka yang Tuhan lihat itu hatinya, bukan perbuatan baiknya. Perbuatannya boleh baik, tapi motivasi hatinya bagaimana? Contoh, ada orang yang berbuat baik dengan cara mereka suka membagi-bagikan rezekinya pada orang lain. Tapi sebetulnya itu merupakan buah daripada ketakutan. Jangan sampai nanti kalau terjadi kerusuhan, harta benda mereka dihabisi. Jadi mereka dengan cara berbuat baik dulu. Tujuannya apakah menolong orang yang susah itu? Enggak. Tujuannya adalah untuk supaya dia terselamatkan. Artinya apa? Dia mementingkan diri sendiri. Contoh yang lain lagi, ada orang yang suka berbohong. Kenapa? Karena dia takut ketahuan aslinya. Dia takut aslinya itu terungkap. Bahwa sebetulnya dia tidak sehebat itu. Apa sebetulnya yang terjadi? Dia menjadi orang yang takut ketahuan siapa dirinya. Berarti kan dia adalah orang yang pakai topeng. Ada lagi yang menyumbang. Tujuannya apa? Untuk membuat pamornya naik, reputasinya baik. Ya. Ujungnya apa? Bukan supaya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi supaya dia terkenal. Ada orang yang suka pukul orang lain karena dia tidak suka disaingi. Begitu.
Nah inilah sifat manusia, saudara-saudara. Jangan hanya membicarakan, wah orang-orang itu tidak suka tatkala Yesus datang ke rumah Zakius. Kita pun juga punya sifat seperti begitu, saudara. Kita suka melihat orang lain dengan mata yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan rasa tidak suka. Kita suka membicarakan kejelekan orang. Makanya ada seorang hamba Tuhan besar namanya Charles Spurgeon. Dia pernah berkata begini, kalau ada orang yang berpikir ya, yang buruk tentang kita, maka jangan marah. Karena kalau mau jujur, maka kita sebenarnya lebih buruk dari itu. Jadi kita nggak perlu marah tatkala orang membicarakan keburukan kita. Karena realitasnya kata Charles Spurgeon, kita itu lebih buruk daripada apa yang mereka bicarakan tentang keburukan kita. Dan buat saya sendiri, orang yang suka memburukan orang lain lupa bahwa mereka juga punya keburukan. Ya, saya pernah menggambarkan tentang dua orang yang di sebelah Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Yang satu mengatakan begini, kalau kamu juru selamat Mesias, coba selamatkan diri kamu, dan sesudah itu selamatkan kami. Saudara mesti sadar dalam hidup ini akan selalu ada orang yang bermain sebagai oposisi, dan selalu menggibah saudara, menjelek-jelekan saudara, membuli saudara. Tapi di sisi yang lain ada orang berkata begini, perkataanmu itu tidak patut. Kalau kita dihukum, itu sudah sepatutnya karena kita penjahat. Tapi orang ini tidak melakukan yang jahat, dia menunjuk kepada Yesus. Apa sih bedanya penjahat di sebelah kiri kanan Yesus dengan kita? Mereka sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Jadi saudara, berhentilah untuk membicarakan kejelekan orang lain. Ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar. Jadi kita lihat dalam ayat yang ke-8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wow, anugerah Tuhan melalui Injilnya itu mengubah perilaku seseorang. Bayangkan saudara, Zakius ketemu dengan Yesus, sang anugerah yang sejati itu. Perilakunya berubah. Tidak dikatakan dalam cerita ini Yesus berkhotbah kepada Zakius, tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah makan. Menerima Zakius tanpa menuduh atau menghakimi, tapi yang terjadi justru ada perubahan besar dalam kehidupan Zakius. Percayalah saudara, kalau kerja Anda hanya menghakimi orang, membicarakan kejelekan orang, padahal kita ini orang cacat saudara. Mata kita aja enggak sempurna. Kaki kita saja mungkin kecil sebelah. Telinga kita mungkin tidak sempurna, tapi kita suka membicarakan kecacatannya orang, kejelekannya orang, kekurangannya orang. Itu artinya apa? Orang yang tidak tahu diri, tidak sadar diri. Tuhan tidak ingin kita yang hidup dalam anugerah Tuhan suka membicarakan atau mendiskusikan kejelekan orang. Kecuali saudara punya tanggung jawab untuk menegur orang dan mendampingi orang itu. Kalau saya datang ke dokter, ya, setiap pasien datang ke dokter, dokter tidak hanya mengatakan bahwa kamu sakit, tapi dokter berusaha untuk mengobati. Dokter yang baik bukan hanya mengobati, tetapi mendampingi, memberikan apa itu namanya, encouragement, dorongan, dukungan. Kalau saudara mau menjadi jemaat Tuhan yang baik, kerja saudara bukan membicarakan tentang kekurangan orang. Dari cerita ini Yesus tidak berkhotbah kepada Zakius, tapi dengan Yesus mau makan dengan Zakius saja, mau ngobrol dengan Zakius, itu mengubah kehidupan Zakius. Kalau saudara bayangkan, Zakius itu menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Ataupun kalau masih punya, maka dia tidak punya secara berkelimpahan. Kenapa saya bilang begitu? Coba saudara bayangkan, kalau Zakius katakanlah dia mempunyai kekayaan sebanyak 10 miliar,
berdasarkan janjinya separuh dari hartanya akan diberikan. Berarti itu hartanya tinggal 5 miliar. Terus dia belum selesai, dia katakan begini, setiap orang yang pernah dia rugikan, dia akan ganti 4 kali lipat. Saudara tahu, setiap penggantian itu menurut hukum Taurat, itu harus ditambah 20%. Jadi artinya Zakius mengganti 400%. Nah ini melampaui ketetapan yang dilakukan oleh hukum Taurat. Saudara tahu kalau Zakius memiliki istri, mestinya kan dia bertanya bagaimana pendapat istrinya, apakah istrinya mendukung keputusannya apa tidak. Ada sesuatu saudara-saudara yang terjadi di dalam hidup daripada Zakius. Karena anugerah Tuhan melalui Injil itu mengubah hati sebelum perilaku. Makanya saya mau kasih tahu, Injil itu melalui anugerah melalui Injil itu mengubah hati manusia dulu, baru perilakunya. Makanya semenjak saya belajar tentang hal ini, saya tidak ingin menuntut orang merubah perilakunya, kecuali hatinya dijamah dulu oleh Roh Kudus, hatinya dijamah dulu oleh Injilnya Tuhan. Jadi saudara juga begitu, jangan pernah menuntut perubahan perilaku anak saudara, orang tua saudara, pasangan saudara, sebelum hatinya dijamah oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah mari kita bandingkan saudara, di dalam Injil Lukas 18 ayat 18 sampai 23, ya, kita bandingkan antara kehidupan Zakius dan orang muda yang kaya yang diceritakan dalam Injil Lukas 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang muda itu maksudnya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara tahu, dalam cerita ini penulis kitab Lukas yaitu tabib Lukas sedang membandingkan antara Zakius dengan orang kaya. Ya, kita lihat orang kaya ini disebut adalah orang yang hidupnya sangat saleh. Sebetulnya hidup orang muda itu nggak ada bedanya dengan Zakius. Sama-sama mencari kekayaan, sama-sama menikmati dunia untuk menutupi kekosongan hatinya. Nah itu sebabnya kenapa anugerah itu mengubah hati sebelum perilaku. Yaitu karena hati kita itu begitu cinta kepada dosa, makanya kenapa kita mencari uang dan membeli barang-barang yang mewah, ya, karena kita membutuhkan penerimaan. Dan untuk mengatasi hal itu, kalau saudara mengalami problem seperti itu nggak bisa diselesaikan dengan ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan agama. Ya, itu sebabnya banyak orang tidak suka beragama. Sebab agama membuat kita melakukan apa yang kita tidak sukai dan melakukan apa yang kita tidak sukai. Saya ulangi. Banyak orang gak suka beragama sebab agama membuat kita melakukan apa yang tidak kita sukai dan melakukan apa yang tidak kita sukai. Ya. Dan kalau kita melakukan itu hanya sebagai kewajiban karena kita takut masuk neraka. Zakius bukannya gak tahu peraturan, dia tahu hukum Taurat dan dia mengenal orang-orang Farisi. Tetapi dia tidak akan mungkin bisa menyuap untuk bisa masuk ke bait Allah. Karena dia tahu dia pasti akan ditolak. Kenapa?
Hati kita yang cinta dengan kenikmatan dunia harus dikalahkan oleh cinta yang lebih besar. Dengarkan kalimat saya, memang agama melakukan itu, tetapi kekristenan sejati tidak seperti itu. Mengapa kita susah berubah, meninggalkan kenikmatan dunia? Karena kita suka sekali dengan hal-hal yang berdosa. Dan yang bisa mengalahkan hati kita yang cinta akan dosa, itu tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal yang daripada peraturan-peraturan agama. Ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan sesuatu yang selama ini, yaitu yang Zakius cari, yaitu penerimaan, pengampunan, serta kasih yang sesungguhnya daripada Allah. Yesus bahkan memanggil nama Zakius dan mau menumpang di rumahnya. Yesus ditolak, dihakimi karena Zakius. Itulah Injil. Yesus ditolak supaya saya dan saudara diterima. Yesus dibenci supaya kita dikasih. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus mati supaya kita menerima kehidupan. Itulah Injil, itulah kabar baik. Bukan apa yang kita lakukan, sekali lagi. Bukan apa yang saudara perbuat, tetapi apa yang Yesus lakukan dan selesaikan di atas kayu salib untuk kita. Dan waktu kita melihat Injil, maka semua kenikmatan dunia itu menjadi fana, menjadi sirna dibandingkan dengan Kristus. Teolog yang terkenal John Calvin pernah bilang begini, aku meninggalkan segala sesuatu untuk Kristus. Dan apa yang aku dapatkan, apa yang aku temukan, segala sesuatu yang aku butuhkan ada di dalam Kristus. Jadi hanya di dalam Kristuslah maka saudara bisa menemukan cinta yang sejati, cinta yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang diberikan oleh dunia. Sekarang ayat 9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, ada yang menarik di sini, yang dikatakan keselamatan telah terjadi kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara tahu, dulu yang namanya keselamatan itu hanya ada di dalam bait Allah. Dan ada pada ibadah kita dan persembahan dan korban kita yang dimediasi oleh para imam. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus, maka keselamatan tidak lagi diperoleh melalui bait Allah, tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menghancurkan sistem keagamaan, menghancurkan ketergantungan umat kepada imam-imam. Tetapi dialah sang imam besar, sang Mesias yang berkorban bagi kita. Jadi kalau kita bisa mengatakan, saya menemukan Tuhan. Sebenarnya bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita yang terhilang. Karena kita yang terhilang. Dan kalau Tuhan sudah menemukan kita, maka biarlah kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita. Sehingga akhirnya kasih kita kepada dunia semakin lama semakin redup, semakin berkurang. Kita menjadi semakin kecil dan kasih Tuhan menjadi semakin besar. Saya berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan melalui kabar baik yang disampaikan kepada Zakius itu juga bisa terjadi dalam hidup saudara, keluarga Anda, orang-orang yang Anda doakan. Itu sebabnya saya mengajak sepanjang tahun ini Anda berdoa untuk 3 orang. Entah itu anggota keluarga saudara, kerabat saudara, kawan-kawan saudara dalam komunitas, atau kenalan-kenalan baru saudara, teman daripada kawan-kawan saudara.
Karena Anda tidak akan pernah menyampaikan kabar baik kepada mereka-mereka kalau saudara tidak berdoa. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 1, itu sebabnya dia mendoakan keselamatan bangsanya. Sekalipun mayoritas orang Israel itu menolak Yesus Kristus, tapi Paulus selalu berdoa. Nah saudara, Tuhan ingin kita bertanggung jawab untuk mendoakan anggota keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, baik itu di kampus, di kantor, tetangga-tetangga kita di mana kita tinggal, tempat kita bermain, tempat kita sekolah kuliah. Ayo doakan saudara, karena dengan tidak Anda mendoakan, Anda gak akan punya keinginan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan saudara mempunyai kesempatan untuk mengundang mereka, untuk datang dalam acara-acara komunitas di mana kita menyembah Tuhan. Percayalah, dalam hidup saudara, saudara akan menjadi pewarta kabar baik. Ingat, kalau Injil bisa disampaikan kepada Zakius, itu adalah anugerah Tuhan yang membuat Zakius berubah. Orang kaya yang datang kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengalami perubahan secara batin. Makanya dia lebih percaya kepada hartanya ketimbang mengikuti Yesus. Tetapi Zakius, dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melepaskan miliknya, dia menaruh kepercayaan kepada Yesus. Karena dia menganggap perjumpaan dengan Kristus jauh lebih berharga dari apa yang dia miliki. Sehingga dia berani melepaskan. Kalau hari ini saudara belum bisa melepaskan kesenangan-kesenangan dunia saudara, saudara masih merasa bahwa kesenangan dunia itu adalah segala-galanya, Kristus gak ada artinya. Saya mau berdoa buat saudara, sehingga saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Silakan. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Mari kita bernyanyi. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Percayalah saudara, anugerah Tuhan yang besar itu yang tidak terbatas, sanggup mengubahkan hidup saudara sekalian. Seperti Tuhan melalui anugerahnya dapat mengubah kehidupan Zakius. Saya yakin sekali, bagaimanapun kotornya kita, menjadi buah bibir dari banyak orang dan kita menjadi bahan bulian daripada banyak orang. Percayalah, kasih Tuhan
yang tidak terukur itu akan sanggup memulihkan hati saudara, sehingga satu saat perilaku saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saya berdoa, biarlah anugerah Tuhan yang besar itu mengubahkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar Injil kabar baik, dan kami tahu bahwa Injil-Mu menceritakan anugerah-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, seperti Injil-Mu telah mengubahkan banyak orang. Anugerah-Mu yang besar itu akan mengubahkan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang merasa bahwa kami sudah tidak berlayak, kami sudah hancur lebur dan kami tidak punya harapan, ingatkan kami pada saat ini bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkan kami semuanya, dan kami masih mempunyai hari depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari saudara, di tempat engkau berada, engkau boleh lipat tangan, engkau boleh angkat tangan. Saya akan berdoa sekali lagi buat saudara. Tuhan, jamah setiap kami, karena Tuhan sayang pada kami semuanya, dan Tuhan sanggup memulihkan kami semua dan memberikan hari depan yang penuh harapan buat tiap-tiap kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, kalau belajar kebenaran ini memberkati hidup saudara, bagikan kepada yang lain, kirim kepada teman-teman saudara, dan saudara boleh komen di dalam channel YouTube daripada acara ini. Saya sangat membutuhkan masukan daripada setiap kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.